warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzania dengan NIM 1062026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan gigi I1, I2, dan kaninus. Yang pertama, insisif sentral. Aspek labial mahkota lebih besar, lebih lebar ke servikal. Sudut mesial insisal adalah sudut lurus. Kotak distal lebih dekat ke linggir insisal. Ujung akar jarang bengkok ke distal. Tepi insisal lebih dekat ke horizontal. Lingual, fossa lingual yang dangkal lebih besar. Posisi lingual di distal. Jaruk lingual jarang ada. Aspek mesial. Kekonkatan mahkota lingual lebih dalam. Outline akar lebih melengkung pada lingual daripada fasial. Aspek insisal. Mahkota terlihat lebih besar di mesiodistal daripada fasiolingual. Outline mahkota secara kasar terbentuk segitiga. Cingulum sedikit keluar dari tengah ke arah distal. Tepi insisal melengkung ke mesiodistal. Aspek distal. Hampir sama dengan bagian mesial yang membedakan hanya kedalaman servikal lainnya. Pada bagian distal, servikalinnya lebih landai sekitar 2 mm pada gigi asli. Gigi insisif 2 bentuknya lebih kecil dari insisif 1 atas, berbentuk seperti paku runcing bulat. Yang pertama adalah labial seperti 4 persegi panjang. Sudut mesio insikal membulat, sudut desto sangat membulat. Akar membelok ke distal. Servikal melengkung ke arah apeks. Mahkotanya lebih membulat dibanding insisif pertama. Yang kedua ada palatal, sama dengan pandangan labial tapi terdapat fossa palatal yang dalam dibanding insisif pertama atas. Insikaret yang tebal, foramen sesim yang terletak antara cingulum dan fossa. Permukaan palatal lebih cengkung dari insisif pertama. Tepi insikal jelas miring ke bawah ke permukaan distal yang lebih pendek. Mesial marginalis, distal marginalis, dan cingulum tidak terlalu berkembang seperti pada gigi insisif yang pertama. Berakar tunggal, runcing, dan apeks inklinasi ke distal. Yang ketiga ada mesial. Mesial seperti segitiga. Servikal lainnya melengkung ke arah insikal. Garis servikal tidak beraturan pada permukaan mesial. Selanjutnya distal. Seperti pandangan mesial, tetap servikal lain melengkung ke arah insikal tidak sedalam sisi mesial. Terdapat depression dari mahkota sampai akar. Insikal. Insikal permukaan labial lebih lebar dari permukaan palatal. Garis insikal mengikuti lingkungan. Garis insikal mengikuti lengkungan geligi, jadi bagian distal dari garis insikal lebih ke arah palatal. Dan yang terakhir, terdapat gigi kaninus ke atas kanan. Pandangan pada labial, kurva yang dibentuk oleh garis servikal lebih sempit daripada insisif 1 karena akarnya panjang dari permukaan ini. Akarnya panjang, meruncing, dan biasanya melengkung ke distal pada apeksnya. Selanjutnya, pandangan palatal. Permukaan ini sebaliknya dari permukaan labial. Terdapat cingulum, ras marginal, ras transversal, merupakan palatal mengecil ke ujung gibbs. Selanjutnya, pandangan mesial. Permukaan ini seperti bentuk gigi kaninus, hanya agak cembung. Koronanya meruncing dari kres labial dan palatal ke ujung gibbs.
Ukuran labial palatal lebih besar sehingga koronanya menjadi lebih tebal dan kuat. Selanjutnya pandangan distal. Permukaan ini berlawanan dengan permukaan mesial. Hanya garis servikal tidak begitu melengkung ke insikal. Selanjutnya pandangan insikal. Graf labelnya terdiri dari beberapa garis melengkung, garis lengkung mesi palatal, labial palatal, dan distal. Garis yang menunjukkan ujung kups dan lereng insikal terletak labial dari pusatnya.